Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radat 2408. Dan hari ini kita akan membahas video tentang pembelajaran jarak jauh dengan materi-materi yang telah disediakan. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini agar selalu berkembang. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Sebelum kita masuk pokok pembahasan kita akan mengetahui lebih lanjut tentang jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Ada banyak sejarah-sejarah atau literatur yang kalian bisa lihat di perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Ada beberapa perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama, masa klasik atau Hindu-Buddha. Yang kedua, masa kolonialisme. Yang ketiga, masa Orde Lama. Yang keempat, masa Orde Baru. Yang kelima, masa reformasi. Nah, terus ada masa yang sekarang, yaitu masa 4.0 atau yang sering disebut dengan zaman industri atau zaman teknologi. Nah, ini ke semua sejarah perkembangan transportasi ini, perdagangan internasional ini di Indonesia ini sudah masuk pada zaman 4.0. Sekarang kita akan masuk pada materi pembahasan kita. Dari segi sejarah, pada zaman kerajaan telah mengenal jalur transportasi laut. Pada masa lampau pernah terjadi migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu negeri ke negeri lain atau dari satu negara ke negara yang lain. Sebagai contohnya, orang India dan Cina datang ke Indonesia melakukan perdagangan ke Indonesia dengan jalur laut menggunakan perahu atau kapal yang mereka buat. Terus pada masa kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Setelah kerajaan runtuh, muncul kerajaan Majapahit sebagai kerajaan maritim yang besar di Jawa. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, perkembangan menjadi pusat ekonomi maritim di Nusantara yang membuat pelabuhan Jawa menjadi ramai. Perkembangan ini pada saat Sriwijaya dan Majapahit runtuh, muncul yang namanya pusat ekonomi maritim di Nusantara atau di Indonesia yang membuat pelabuhan di Jawa menjadi ramai. Pada saat itu perkembangan jalur transportasi pada zaman penjajahan dilakukan oleh beberapa negara. Yang pertama itu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perkembangan jalur laut ini didominasi oleh industri pada saat itu perkembangan berawal dari sebuah bengkel tempat reparasi kapal. Terus kalau yang dikenal sekarang itu PT Leni yang menjadi pusat perdagangan saat ini. Terus yang menjadi pendiri perusahaan kapal ini telah dirintis sejak tahun 1823, yaitu dengan masa pemerintahan Hindia Belanda. Ide pendirian ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, V.D. Conflent. Setelah Indonesia merdeka, laut Nusantara kembali ditata. Pemerintah mengeluarkan deklarasi Juanda dan aturan tentang nasionalisasi perusahaan maritim Belanda. Setelah Indonesia merdeka, banyak
perombakan yang dilakukan Indonesia tentang transportasi dan perdagangan internasional. Salah satunya adalah perombakan maritim Belanda yang kita ambil alih sekarang. Nah, tapi jangan lupa juga perkembangan jalan transportasi perdagangan internasional ini kita bisa capai karena adanya kerjasama dari berbagai pihak. Terus pada masa pemerintahan Jokowi sudah banyak infrastruktur dan sarana yang telah berkembang pada saat ini. Seperti contohnya ada transportasi perdagangan internasional di Indonesia sudah mulai memadai. Salah satu contohnya adalah dalam pemerintahan ia mempunyai proyek dalam perkembangan jalur transportasi yaitu tol laut, dan manfaat dari transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menambah pemasukan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga, daerah pesisir yang menjadi jalur tol laut menjadi daya tarik wisatawan. Ketiga manfaat ini bisa kalian rasakan. Salah satu contohnya adalah mempermudah kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan kita dalam keseharian ini kita bisa menjumpai barang-barang yang kita inginkan dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya pakaian tidak lagi kita bisa memesannya dari jasa yang disediakan oleh pembuat jasa tersebut atau pembuat perdagangan yang disediakan oleh perdagangan internasional. Yang kedua, menambahkan pemasukan sehari-hari bagi masyarakat. Sebagai contohnya keseharian kita, penambahan dari masyarakat yang sekarang ya bisa kita rasakan sekarang tentang penambahan pasukan sehari-hari. Contohnya adalah kita bisa menjual barang-barang kita dari daerah yang satu ke daerah lain tanpa kita ke sana. Kita hanya bisa sebagai contohnya kita bisa memesan barang yang kita butuhkan melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Itu adalah salah satu contoh dari menambahkan pemasukan sehari-hari bagi masyarakat. Terus yang ketiga, daerah pesisir yang menjadi jalur tol laut menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu contohnya adalah kita bisa menumbuhkan pariwisata di daerah kita masing-masing atau desa-desa kita. Salah satu contohnya di PPI. Jalur ini akan jalur ini akan bersambung ke daerah-daerah yang lain dan menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan. Terus ada dikatakan dengan ALKI. ALKI itu air laut kepulauan Indonesia. Air laut kepulauan Indonesia ini bisa transportasinya atau perdagangan internasionalnya ini sangat luas. Terus alur lautnya ditetapkan sebagai alur untuk pelaksana hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Indonesia. Terdapat ALKI Selat Sunda atau ALKI 2 Selat Lombok dan ALKI 3 Selat Ombai Water. Indonesia terletak pada posisi silang di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lokasi ini mengutamakan